Ya baik teman-teman, izin ya kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya di sini sebelumnya kita ucapkan terima kasih kepada dua tim tamu. Yang pertama dari tim Rohit Adi Pratama ada Muhammad Hanafi Putra Sabani, Jovan Prasetyo, dan Marwinda. Kemudian untuk tim kedua ada Davin Ergian, terus Adi Arwansyah, Muhammad Rizky, dan Habib Alwasil. Oke, jadi langsung aja ya tanpa berlama-lama kita di sini mengangkat tema yaitu enkripsi kunci asimetris atau public key cryptography. Oke, mungkin bisa next. Ya, untuk anggota kita sendiri ada Rizky Dharma Surya sebagai koordinator, kemudian ada Fatur Rahman Dwi Saputra, Muhammad Bintang, dan saya sendiri Karja Cahya Pratama sebagai anggota pada kelompok ini. Next. Mungkin langsung aja ya kita mulai kepada Mas Rizky Dharma Surya, kami persilakan. Oke, terima kasih. Sebelum kita membahas lebih jelas tentang kunci asimetris, mungkin kita perlu memahami dulu prinsip-prinsip ataupun pengertian dari kunci asimetris. Nah, kunci asimetris ini sesuai dengan namanya itu bekerja dengan keterbalikan. Jadi, secara prinsip utama kunci asimetris ini menggunakan dua kunci, yaitu kunci publik dan kunci privat. Keduanya ini saling berpasangan dan juga diatur secara sistematis. Maksudnya berpasangan secara sistematis. Untuk itu kita perlu lebih tahu tentang kunci publik dan juga kunci privat. Selanjutnya. Nah, untuk kunci publik sendiri ini biasanya bersifat terbuka. Ini bisa kita bagikan kepada siapapun yang ingin kita beri. Fungsinya sendiri ini untuk mengenkripsi atau untuk memverifikasi suatu data gitu. Jadi dengan kunci ini kita biasanya melakukan enkripsi. Namun kunci publik ini tidak bisa kita gunakan untuk membuka kembali data tersebut. Jadi kalau data itu sudah dienkripsi, nah bentuk enkripsinya ini biasanya dalam bentuk teks yang acak. Dengan kunci publik ini kita tidak bisa lagi membuka data tersebut menjadi file aslinya. Nah, karena itu kita butuh yang namanya kunci privat. Nah, kunci privat ini bersifatnya itu rahasia yang biasanya hanya boleh diketahui oleh pemiliknya. Nah, kunci privat ini digunakan untuk membuka enkripsi yang sudah dilakukan oleh kunci publik tadi. Jadi keduanya ini saling berhubungan. Nah, dengan sistem ini kita dapat bertukar data itu dengan secara rahasia dan secara langsung. Oke, selanjutnya. Nah, untuk cara kerjanya sendiri, yang pertama adalah dengan menggunakan kunci publik. Nah, yang pertama itu dengan melakukan enkripsi. Biasanya data asli ini akan dienkripsi. Nanti bentuknya itu biasanya dalam bentuk chip teks. Nah, ini dapat kita kirim kepada penerima. Untuk mengembalikan ke bentuk semula, maka kita harus menggunakan kunci privat yang dimiliki oleh si pengguna. Selanjutnya. Nah, lalu ada yang namanya konsep tanda tangan. Untuk di konsep tanda tangan ini berfungsi bukan untuk mengenkripsi data, tapi lebih kepada validasi dari si pengirim. Ini untuk memastikan bahwa data yang dikirimkan itu tidak diubah ataupun diubah secara isinya ya. Maka kita perlu untuk memverifikasi bahwa pengirim ini benar bahwa dia yang mengirim, yaitu dengan menggunakan kunci privat. Kunci privat ini digunakan untuk membuat suatu nilai khas dari suatu data, sehingga data tersebut nanti bisa divalidasi menggunakan kunci dari publik. Oke, untuk cara kerjanya sih secara dasar seperti itu. Mungkin materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya di sini kita akan membahas terkait analisis kelebihan inskripsi dari kunci asimetris.
Nah, di sini saya akan membahas terkait keunggulan berdasarkan logaritma, bukan berdasarkan cara kerja atau lain-lain. Nah, pada keunggulan pertama di sini yaitu ada pemecahan masalah distribusi kunci. Seperti yang disampaikan tadi, untuk kunci asimetris itu ada sepaket kunci. Yang pertama ada kunci publik dan kunci privat. Di sini kita analogikan kunci publik ini sebagai gembok, sedangkan kunci privat itu sebagai anak kunci dari gembok tersebut. Jadi dari gembok ini hanya bisa dibuka dengan anak kuncinya. Nah, gembok ini bisa kita bawa kemana-mana, bisa kita gunakan untuk mengunci brankas, gembok, kotak atau lain-lain. Serta jadi sifat dari gembok ini kita bisa sebarkan atau orang lain boleh melihat gembok kita. Nah, sedangkan anak kunci ini harus kita rahasiakan, harus kita jaga sedemikian mungkin agar tidak diketahui orang lain. Kenapa? Agar gembok itu tidak bisa dibuka orang lain. Jadi simpelnya public key ini bisa dilihat orang lain, tetapi untuk private key ini tidak bisa dilihat orang lain. Nah, manfaat dari public key dan private key ini adalah mengurangi resiko interpretasi. Biasanya serangan berupa man in the middle saat berbagi kunci. Next. Selanjutnya kita akan masuk ke keunggulan kedua, yang dimana memfasilitasi autentikasi, integritas, dan non-redundation, dimana dari kunci asimetris ini kita mendapatkan salah satu bisa menjadi cikal bakal timbulnya tanda tangan digital seperti yang dijelaskan sebelumnya. Sistem dari tanda tangan digital ini mungkin sedikit berbalik dengan sistem dari keunggulan pertama, di mana public key-nya bisa dilihat bisa kita sebarkan kemana-mana. Sedangkan untuk pada keunggulan kedua, ini tanda tangan digital, private key-nya itu berupa tanda tangan kita sendiri. Jadi private key adalah tanda tangan, sedangkan public key-nya itu berupa tanda tangan tersebut milik siapa. Jadi secara tidak langsung algoritmanya itu sedikit berbalik. Tetapi untuk fungsi dan kegunaannya itu hampir sama antara private key sama private key sama public key di kunci asimetris ini. Dari tanda tangan digital ini kita dapat mendapat beberapa hal, misalnya mulai dari keaslian atau autentikasi, di mana membuktikan bahwa siapa yang mengirim data, simpelnya siapa yang memiliki gembok tadi misalnya. Terus ada keutuhan atau integritas, di mana gembok ini menjamin data yang kita miliki itu tidak dapat diganti selama kuncinya belum dibuka atau disentuh. Yang ketiga ada dinir penyangkalan, di mana pengirim tidak bisa menyangkal bahwa isi gembok atau gembok itu adalah milik kita. Ini lebih masuk ke kepentingan hukum dan lain-lain dalam transaksi data misalnya. Selanjutnya, di sini ada kelebihan atau keunggulan ketiga, yaitu adalah skalabilitas manajemen kunci dalam skala besar. Nah, jika kita menggunakan sistem simetris, misalkan nih ada 4 orang. Nah, katakanlah orang itu adalah A, B, C, dan D. Nah, keempat orang ini, jika mereka ingin bertukar data, itu harus memiliki satu kunci, misal A ke B, terus A ke C, A ke D, nah terus B ke C dan ke D. Nah, itu kurang lebih dari 4 itu akan menimbulkan 6 sampai 8 kunci yang berbeda. Sehingga ini akan memakan waktu yang lama. Sedangkan dengan sistem asimetris, setiap orang punya sepaket kunci, yaitu kunci publik dan kunci privat per pengguna. Jadi misalkan ada 4 orang, maka di situ ada 4 paket kunci publik dan kunci pengguna. Jadi jika kita membutuhkan skalabilitas manajemen kunci dalam skala besar, kunci asimetris di sini sedikit diunggulkan ketimbang dari kunci sebelumnya, itu kunci simetris. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan dari terkait analisis kelebihan enkripsi kunci asimetris. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami. Oke, baik. Setelah tadi disebutkan tentang kelebihan enkripsi kunci asimetris, terdapat beberapa kekurangan pada enkripsi kunci asimetris itu sendiri. Yang pertama yaitu kinerja komputansinya yang lambat. Nah, mengapa dia bisa lambat? Karena pertama dia memiliki beban yang sangat tinggi, yang dimana
Operasi matematis yang mendasari enkripsi sistematis itu, seperti faktorisasi bilangan prima besar pada RSA atau masalah logaritma discrete, itu jauh lebih rumit dan pastinya insentif. Jadi secara komputasi dibandingkan operasi sederhana itu jauh lebih tinggi. Yang kemudian yaitu implikasi praktis. Nah, proses enkripsi dan dekripsi ini menggunakan kunci asimetris memakan waktu yang jauh lebih lama dan membutuhkan lebih banyak daya prosesor karena kinerjanya yang lambat. Enkripsi asimetris sangat tidak praktis untuk mengenkripsi data dalam jumlah besar seperti file, video, database besar, atau aliran data atau streaming. Lanjut. Ya, yang kedua itu ada ukuran kunci yang jauh lebih besar, yang dimana untuk mencapai tingkat keamanan yang setara, kunci asimetris sendiri harus lebih panjang daripada kunci simetris. Yang pertama perbandingan keamanan. Untuk mungkin sebagai contoh, untuk mendapatkan tingkat keamanan yang setara dengan kunci simetris 128 bit seperti AES-128, sebuah kunci asimetris RSA mungkin memerlukan panjang 3072 bit. Untuk implikasinya, kunci yang lebih besar ini membutuhkan lebih banyak ruang penyimpanan atau storage dan lebih banyak waktu untuk ditransmisikan saat proses pertukaran kunci. Lanjut. Oke, yang ketiga ada masalah autentikasi kunci publik atau masalah kepercayaan. Nah, jadi bagaimana kita tahu kunci publik ini asli milik bank kita dan bukan milik penipu gitu? Karena terdapat ancaman utama seperti contoh serangan man in the middle atau MITM, yang mana itu nantinya penyerang akan mencegat komunikasi kita. Misal ia mengirim kunci publik palsu miliknya, itu akan mengaku sebagai rekan kita dan dia akan mengenkripsi pesan rahasia dengan kunci palsu tersebut, yang dimana nantinya penyerang itu bakal membaca pesan yang udah kita kirim lalu mengenkripsinya dengan mengenkripsi ulang dengan kunci asli dan meneruskannya. Nah, dan nantinya kita dan teman kita tidak sadar bahwa data kita telah bocor gitu. Dan mungkin solusi yang bisa diterapkan yaitu kita bisa menggunakan pihak ketiga terpercaya seperti sertifikasi authority atau CA, yang mana CA ini menerbitkan sertifikat digital seperti gembok, SSL atau TLS di browser. Nah, sertifikat ini juga mengikat identitas seorang atau organisasi dengan kunci publik miliknya. Namun dia juga memiliki kelemahan, yaitu sistem public key infrastruktur ini kompleks dan mahal untuk dikelola. Next. Oke, terakhir ada resiko kebocoran kunci privat. Nah, karena seluruh keamanan sistem asimetris ini bergantung pada satu titik, jadi jika bocor itu dampaknya akan keamanan itu akan hancur total. Yang mana penyerang tuh yang dapat membaca semua pesan rahasia yang telah dikirim tadi, dia dapat meniru identitas kita dengan sempurna. Bagaimana penyerang itu meniru identitas kita dengan sempurna? Nah, nantinya penyerang itu bisa membuat data transaksi semisal, lalu dia menggunakan tanda tangan palsu, yang mana itu seolah-olah kita. Dan ini itu menghancurkan prinsip nirpenyangkalan. Atau nirpenyangkalan itu bisa disebut semisal kayak, loh, itu bukan saya gitu, karena itu nggak bisa karena sudah ada data asli seperti tanda tangan tadi. Nah, solusinya mungkin bisa menggunakan kata sandi yang kuat atau hardware khusus seperti HSM atau TPM. Ya, mungkin itu saja kekurangan dari enkripsi kunci asimetris. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Oke. Selanjutnya di sini kita masuk ke bagian contoh implementasi dan penerapan di dunia nyata. Yang pertama di sini adalah pengaman komunikasi web atau HTTPS. Jadi, masalah yang kita hadapi sehari-hari dengan mengakses browser, bagaimana kita tahu bahwa browser atau peramban kita ini sedang mengakses server atau sedang berbicara dengan server yang benar-benar kita tuju. Seperti misalnya
server Google. Apakah ini benar-benar server Google yang kita tuju atau server penipu? Nah, ini adalah masalah autentikasi. Terus masalah yang kedua adalah masalah kecepatan, di mana komunikasi yang kita inginkan dalam browser kita dengan server itu lancar, tidak lemot, tidak lambat. Nah, dari masalah ini kita bisa mendapatkan solusi dengan menggunakan enkripsi tadi. Jadi untuk identitas server itu bisa menggunakan sertifikat digital SSL atau TLS yang dikeluarkan oleh Certificate Association terpercaya. Nah, jadi dengan adanya sertifikat digital ini, server itu akan terikat dengan domain server mereka ke kunci publik server tersebut. Dari inilah kita tahu bahwa peramban kita bisa mengakses server tersebut dengan benar-benar berbicara dengan server tersebut tanpa di-cut atau tanpa mendapatkan serangan man in the middle dengan menggunakan kunci publik yang sudah diberikan oleh Certificate Association kepada server tersebut. Kemudian untuk solusi kecepatan, dengan menggunakan enkripsi ini, kita tadi sudah mengetahui bahwa kelemahannya adalah dia tidak bisa mentransfer atau mengenkripsi atau mengolah data yang besar. Sehingga solusinya adalah kita melakukan pendekatan secara hibrida. Jadi pertama, server akan menggunakan satu kunci simetris yang lebih mudah, yang lebih sanggup untuk memproses data yang besar. Nah, dari kunci simetris ini akan dibuatkan satu kunci sesi. Kunci sesi ini berisi kunci simetris dan kunci sesi ini akan dienkripsi lagi dengan enkripsi asimetris. Nah, enkripsi asimetris inilah yang akan menjadi gembok luar yang paling aman untuk dikirimkan atau untuk dikomunikasikan dengan dikomunikasikan antara server dengan perambat kita atau dengan browser kita. Selanjutnya, yang kedua, pengamanan email. Untuk bagian pengamanan email seperti PGP, kita bisa melihat dua fungsi utama asimetris di dalamnya. Yang pertama, untuk kerahasiaan. Jika kita ingin mengirim email rahasia kepada seseorang, maka kita akan mengenkripsi email tersebut menggunakan kunci publik yang kita miliki. Kemudian dengan begini, email kita ini akan sangat terprivasi, yang dimana orang yang bisa membuka email kita adalah orang yang memiliki kunci privat pasangan dari kunci pribadi kita, kunci publik kita. Terus untuk masalah selanjutnya itu adalah autentikasinya atau keasliannya. Nah, ini yang lebih menarik, di mana kita akhirnya nanti bisa tahu kalau email itu benar-benar milik kita dengan melihat tanda tangan email tersebut. Maksud tanda tangan di sini adalah tanda tangan digital yang tadi sudah dibahas. Cara untuk melihatnya itu bisa dilihat dari enkripsi hash atau sidik jari digital dari kunci privat tadi, yang isinya di dalam itu adalah tanda tangan digital. Oke, selanjutnya untuk yang nomor 3, next. Implementasinya ke akses jarak jauh yang aman atau SSH, Secure Shell. Mungkin yang di sini itu lebih mengarah ke pengelolaan server, seperti mengganti password. Masalahnya, password kita itu bisa ditebak atau bisa dicuri. Jadi solusinya adalah autentikasi dengan enkripsi ini. Jadi untuk teknisnya, pertama, kunci itu akan kita buat sepasang, kunci publik dan kunci privat. Setelah itu, kita daftarkan kunci publik kita ke dalam server yang ingin kita akses. Jadi, saat login, server tidak akan meminta password lagi, melainkan memberikan kita data acak. Nah, data acak ini akan kita
akan kita proses atau dalam tanda kutip bisa ditandatangani, diurus dengan kunci privat yang kita miliki tadi. Jadi kunci yang tadi dibuat sudah sepasang ini akan langsung otomatis membuka atau membuat kita bisa login ke dalam server. Jika tidak cocok, maka otomatis akan ditolak oleh server. Ya, kira-kira seperti itu. Intinya, ketika kita bisa berhasil membuktikan siapa diri kita tanpa mengirimkan rahasia kita melalui jaringan. Jadi dia otomatis. Selanjutnya untuk implementasi yang keempat, verifikasi integritas perangkat lunak. Saat kita mengunduh software dari internet, kita mendapatkan masalah. Apakah kita tahu software tersebut itu asli dari developernya atau tidak? Atau mungkin asli tapi sudah disisipi malware. Nah, solusinya kita bisa pakai tanda tangan digital tadi, sama seperti email. Jadi developer, seperti misalnya Microsoft atau Google, akan menggunakan kunci privat mereka untuk menandatangani file instalasi software tersebut. Sehingga saat kita menjalankan install, sistem operasi kita seperti Windows akan otomatis memverifikasi tanda tangan itu menggunakan kunci publik dari developer yang sudah ditanamkan di dalam peramban atau mungkin dalam OS kita. Sehingga saat tanda tangan itu valid, otomatis software kita akan mengautentikasikan software tersebut. OS kita akan mengautentikasikan software tersebut sehingga software tersebut bisa diinstal dan dijalankan di dalam OS kita. Jadi intinya kesimpulannya dari keempat contoh ini, kita bisa melihat pola yang jelas, di mana pola enkripsi kunci asimetris ini meskipun kinerjanya terbatas, tapi perannya tetap sangat penting. Nah, untuk mengatasi kinerja yang terbatas, kita bisa menggunakan pendekatan yang secara hibrid, dikombinasikan secara cerdas yang bisa membuat infrastruktur TI modern tetap aman dengan adanya enkripsi kunci asimetris. Oke, sekian untuk contoh implementasi dan penerapan di dunia nyata. Oke, mungkin itu saja dari kami, enkripsi kunci asimetris. Barangkali dari tim tamu ada pertanyaan, boleh? Silakan untuk present, sebutkan nama dan sebutkan pertanyaannya. Mana yang nanya nih? Tanya lagi kan? Apakah ada yang ingin bertanya dari tim tamu mungkin? Oh iya, silakan Mas Rizky Anwar. Oke, terima kasih atas prestasinya. Saya tertarik akan penjelasan mengenai cara kerja yang memiliki dua proses berbeda. Coba tolong jelasin kembali perbedaan fundamentalnya. Kapan tepatnya kita menggunakan kunci publik milik penerima untuk mengenkripsi dan kapan kita menggunakan kunci privat milik pengirim untuk menandatanganinya. Terus apa tujuan yang ingin dicapai dari kedua proses yang kelihatannya terbalik itu? Itu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, langsung saya jawab aja ya. Secara fundamental, kedua kunci ini sebenarnya saling berkaitan. Cuman memang fungsinya itu berbeda. Mereka disatukan secara sistematis, artinya berpasangan secara sistematis. Namun, kunci publik ini berfungsi untuk mengenkripsi data. Jadi, data ini kita kunci. Istilahnya kita gembok data tersebut, tapi data tersebut tidak bisa kita buka dengan kunci yang sama yang kita gunakan tadi, kunci publik. Nah, satu-satunya cara untuk membuka data tersebut adalah dengan menggunakan kunci privat. Jadi yang punya kunci privat yang berhubungan dengan kunci publik tersebut.
Nah, kalau untuk kunci privatnya tersendiri, ini dia memiliki fungsi untuk membuka. Tapi selain itu, dia juga punya fungsi untuk memprivat atau mengenkripsi. Namun yang dienkripsi di sini bukan sebuah data, melainkan sebuah tanda tangan digital tadi. Nah, ini bisa kita bayangkan kayak perangko. Perangko itu biasanya ada, perangko itu kan biasanya digunakan untuk seperti tanda pengenal pada sebuah surat. Nah, kunci privat ini berfungsi untuk mengenerate tersebut, seperti perangko, untuk menjelaskan nih bahwa amplop ini memang dikirim dari kita. Nah, tujuannya sendiri ini untuk tentunya untuk supaya pengiriman data tersebut itu lebih aman. Dan juga mungkin kunci asimetris ini juga bergerak atau berada di medium yang bisa kita bilang jaringannya itu searah. Mungkin segitu yang bisa jawab. Lanjutkan. Nggak usah langsung aja. Tanya dulu, nggak ada Rizky-nya. Mungkin barangkali dari Mas Rizky Almunawar ada sanggahan atau ada apa untuk jawaban dari Mas Rizky Dharma? Cukup Mas. Terima kasih. Dua kan? Pertanyaan kedua kan? Pertanyaan kedua, tanya. Silakan Mas Hanafi. Apakah suara saya terdengar jelas? Jelas terdengar. Oke. Jadi tadi itu sempat disebutkan kalau kelebihan utamanya itu memecahkan masalah distribusi kunci. Nah, itu bisa nggak dijelaskan pakai bahasa yang lebih sederhana? Kayak kenapa sih kita ngasih kunci itu di cara yang lama atau yang apa tadi simetris itu jadi masalah? Dan kalau misalnya pakai bagaimana caranya, bagaimana cara asimetris ini itu dapat membuatnya jadi lebih aman? Itu saya minta itu tolong dijelaskan. Berarti ini terkait kelebihan dan terkait keunggulan dari kunci asimetris ya Mas. Ya di sini izin saya menjawab secara sederhana mengapa simetris lebih aman daripada mengapa asimetris lebih aman daripada kunci simetris. Mungkin seperti itu ya Mas, secara sederhananya Mas. Nah, salah satu alasannya mengapa asimetris itu lebih aman ketimbang simetris, mungkin gini, kalau kita mau, jika kita masih menggunakan sistem simetri atau sistem simetris yang lama, jika kita mau komunikasi antar dua orang itu butuh satu kunci yang dimana kunci sama gemboknya itu sama. Jadi di antara dua itu kunci dan gemboknya itu sama persis. Jadi misalkan nih Mas mau ngirim kunci ke teman satu lain yang dimana jaraknya jauh. Nah di situ kemungkinan kalau kita mengirim secara langsung ada kemungkinan misalkan kita anggaplah menggunakan ojek online lah. Nah itu kan di situ ada kemungkinan ojeknya kecelakaan atau ojeknya bawa lari kunci tersebut atau ojeknya diam-diam menduplikasi kunci tersebut. Nah kemungkinan di situ lah letak kurang amannya dari penggunaan kunci simetris atau cara yang lama. Sedangkan jika kita menggunakan kunci asimetris, Mas dan teman Mas itu punya satu kunci publik sendiri dan satu kunci privatnya sendiri. Jadi kurang lebih seperti itu Mas. Apakah bisa diterima? Bisa ya, terima kasih.
Baik, terima kasih Mas. Mungkin itu dulu dari presentasi kelompok kami. Saya kembalikan ke Mas Kanza. Iya. Oke, mungkin itu saja ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, mungkin kita cukupkan saja. Sebelumnya terima kasih kepada dua tim tamu yang telah hadir. Kurang lebihnya kita mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.